Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada channel ini. Semoga rekan-rekan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sistem penyalaan pada ekskavator Iber R9100. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem penyalaan itu sangatlah penting, karena apabila bermasalah unitnya tidak bisa dinyalakan, maka sudah barang tentu ekskavator tidak bisa digunakan. Baik, kita akan lihat komponen-komponen utama dalam sistem penyalaan R9100. Komponen yang pertama yaitu baterai. Baterai sebagai sumber arus yang digunakan pada sistem penyalaan berjumlah 4 pieces ya. Pada R9100 komponen baterai ditempatkan di bagian kiri belakang unit atau bersebelahan dengan ruangan pompa. Ini ya. Keempat buah baterai tersebut, 2 disusun secara seri, kemudian setelah itu baru digabungkan dengan rangkaian paralel, sehingga baik voltase maupun arusnya akan meningkat. Kemudian komponen yang berikutnya adalah S1. S1 atau disebut juga dengan kunci kontak. Komponen ini terdapat pada dashboard kanan ya, atau di sisi kanan operator. S1 atau kunci kontak ini berfungsi untuk menghubungkan power listrik yang berasal dari baterai nanti menuju ke sistem penyalaan. Dalam kondisi normal, S1 atau kunci kontak ini tidak bisa digunakan untuk menyalakan engine. Jadi fungsinya hanya untuk mengaktifkan sistem kelistrikan pada unit saja. Terkecuali nanti ada kondisi tertentu di mana komponen ini bisa juga kita gunakan untuk menyalakan engine, tetapi ada syarat-syaratnya. Baik, kemudian komponen berikutnya adalah keypad A168. Keypad A168 ini terdapat juga pada dashboard kanan atau sisi kanan operator ya. Di sini terdapat 6 buah switch, dan switch yang berfungsi untuk menyalakan engine yaitu switch yang berada pada posisi paling kanan atas. Jadi kalau kita tekan switch ini, maka proses penyalaan engine akan berlangsung ya. Jadi tidak melalui kunci kontak, tapi melalui switch yang ada pada keypad A168 ini. Baik, bagaimana proses penyalaannya? Kita coba telusuri jalur kelistrikannya. Nah, ketika kita telah memposisikan ya kunci kontak pada posisi on tadi, maka saluran kelistrikan di dalam unit itu sudah aktif ya. Sehingga apabila kita menekan tombol start pada keypad A168 ini, maka melalui pin 10 keypad A168 akan mengeluarkan output seperti kita lihat pada gambar. Pin 10-nya akan mengeluarkan output atau tegangan 24 volt yang kemudian dihubungkan menuju ke relay K1. Relay K1 menjadi energize atau aktif. Nah, pada pin 30 relay K1 di sini sudah standby tegangan 24 volt ya.
yang berasal dari F1, dan ini sumbernya dari KL30, di mana KL30 ini adalah saluran yang terhubung dari terminal positif baterai langsung ya. Nah, jadi tegangan 24 volt ini akan diteruskan menuju ke pin 87 pada relay K1, karena relay K1 sudah energize. Setelah itu, tegangan 24 volt tersebut kita lihat diteruskan lagi menuju ke, nah di sini dia masuk ke komponen A1008, ada sebuah dioda di sini ya, masuk. Nah, kemudian diteruskan menuju ke relay K303, sehingga relay K303 pun menjadi energize atau aktif karena groundnya sudah ada duluan. Di pin 30 relay K303 itu sudah ada power yang berasal dari fuse F233 ya, dan fuse ini mendapatkan sumber power yang berasal dari saluran 24 volt KL15. Jadi saluran ini sudah ada atau standby ketika kunci kontak tadi kita on kan ya. Jadi KL15 ini kan sumber power yang berasal setelah kunci kontak posisinya on. Nah, tegangan 24 volt ini nanti akan diteruskan menuju ke pin 87. Dari pin 30 menuju pin 87 karena K303 sudah energize. Dari pin 87, power tersebut diteruskan menuju ke, nah kita lihat di sini dia masuk ke U32. U32 itu ECM ya, ECM. Ke U32 masuk dia ke pin 6 di U32, pin 6. Kemudian apabila di U32 ini di pin 6-nya masuk tegangan 24 volt, maka U32 ini akan mengeluarkan output pada pin 27-nya dia. Pin 27-nya power output. Nah, outputnya ini kita lihat langsung dihubungkan menuju ke M1 dan M2. Oke, biar bisa kita lihat dia di paralel ya, masuk menuju ke komponen M1 dan M2. Pertama kali dia masuk menuju ke relay ya, relay ini. Kemudian sama ya, M2 juga relay. Nah, relay ini bekerja, dia menghubungkan power. Jadi di pin 30-nya sudah ada power, dihubungkan sini ya untuk menyalakan relay selanjutnya. Nah, jadi untuk menyalakan relay selanjutnya, jadi powernya sini menyalakan relay yang kedua. Baik, sama pada M2 juga sama. Pin 30 ini akan dihubungkan menuju ke relay yang kedua. Relay yang kedua nyala atau energize. Kemudian setelah itu, karena relay ini nyala, kontaktornya ini akan tertarik ya, tarik. Nah, dia menghubungkan mana nih? Ini power ya. Nah, ini power yang ini tadi cabang, karena selain untuk nyalakan si relay juga ada percabangan ke sini. Dihubungkan lagi ke sini. Hubungkan sini dia. Standby di sini ternyata. Nah, di sini juga sudah nyala relaynya ya tadi. Karena power dari sini masuk, relay ini nyala sehingga ini terhubung. Maka powernya tadi diteruskan ini ya di cabang, satu ke kanan ke M1 dan satu tetap di M2 untuk menyalakan relay motor. Nah, relay ini menyala, ini juga menyala sehingga kontaktornya berpindah dan menghubungkan power ya, power ini menuju ke motor sehingga motor pun bekerja dan proses start berlangsung. Nah, seperti itulah penelusuran kita terkait power yang dikeluarkan oleh keypad A168 ini ketika tombol start ditekan.
Jadi melalui pin 10 ya, dia mengeluarkan output yang nantinya digunakan untuk proses start seperti yang tadi saya sampaikan. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa sistem penyalaan pada Liber R9100 ini ada dua versi. Yang pertama seperti yang barusan kita bahas, relay K303 itu menghubungkan power menuju ke ECM, jadi tidak langsung menuju ke M1 dan M2. Jadi setelah ECM itu mendapatkan power dari relay 303, maka dia mengeluarkan output juga. Jadi penyalaannya melalui ECM ya. Nah, ini berfungsi sebagai safety. Tujuannya, manakala ECM ini sudah menerima inputan dari speed sensor bahwa engine itu sudah berputar, sudah running, maka dia akan menghentikan output pada pin 27. Sehingga starting motor pun berhenti beroperasi. Ini sebagai safety ya. Kalau misalkan engine-nya sudah running, tapi switch pada keypad A168 masih ditekan, sehingga nanti dapat merusak si starting motor apabila engine sudah running tapi starting motornya masih kerja. Maka untuk menghentikannya, ECM akan menghentikan output pada pin 27. Nah, ini versi yang pertama. Kemudian versi yang selanjutnya itu tidak melalui ECM ya. Tidak melalui ECM. Jadi output dari relay K303 ini di pin 87-nya itu langsung disalurkan menuju ke relay starting motor, sehingga starting motornya bisa langsung kerja. Sebenarnya ini sama saja dengan yang tadi, hanya saja ini punya kelemahan, yaitu apabila kita kita keasikan menekan tombol start sementara engine-nya sudah running dan kita tidak langsung menghentikan penekanan pada tombol start ini, maka ya starting motor akan tetap kerja sementara engine-nya sudah running, yaitu bisa merusak komponen. Nah, ini versi yang kedua tanpa melalui ECM ya, tanpa melalui ECM. Oke, itu secara normal. Secara normal, kondisi normal berarti untuk start itu atau penyalaan engine hanya bisa dilakukan melalui tombol start yang ada pada keypad A168. Tetapi dalam kondisi darurat atau kondisi tertentu, kita juga bisa menyalakan engine melalui kunci kontak. Misalkan ternyata saat kita tekan tombol start ini tidak terjadi proses start ya, mungkin tidak ada output yang keluar dari pin 10, maka kita bisa melakukan penyalaan engine atau start engine melalui kunci kontak, tapi ada prosedurnya atau syaratnya. Seperti apa? Kita lihat dulu. Oke, baik. Nah, jadi kita lihat komponen kunci kontak dulu ya. S1 yang ini adalah kunci kontak, yang mana fungsinya kunci kontak ini menghubungkan power baterai menuju ke sistem yang ada di unit ya. Nah, jadi di pin 30 kunci kontak ini standby power 24 volt yang berasal dari terminal plus baterai. Saat kunci kontak itu kita putar ke posisi on, dia akan terhubung dengan pin 15. Maka di pin 15 ini akan keluar output, dan outputnya ini dinamakan dengan KL15. Jadi kode KL15 itu adalah kode untuk power yang ada kalau kunci kontak sudah on ya. Baik, kita lihat dulu kemana outputnya KL15. Kita lihat. Nah, dia diteruskan menuju ke S100. S100 ini adalah komponen ini ya, emergency stop yang ada di kabin operator bersebelahan dengan kunci kontak. Jadi kalau emergency stop ini tidak ditekan atau tidak diaktifkan, maka power ini akan diteruskan ya. Diteruskan, kita lihat kemana. Nah, dia menuju ke K33, yang mana ini adalah relay yang untuk fire suppression system ya. Nah, jika fire suppression systemnya itu tidak bermasalah, maka ini akan terhubung
Kita lihat diteruskan lagi menuju kemana? Nah, menuju ke K19 untuk mengaktifkan K19. K19 ini adalah sebuah relay yang berfungsi untuk menghubungkan, nah ini ya, power yang berasal dari baterai ya, dari F20 dan sumbernya ini dari baterai langsung menuju ke sistem kelistrikan yang ada pada unit. Jadi bisa kita katakan relay K19 ini juga sebagai baterai relay. Seperti itu ya. Nah, kemudian proses selanjutnya, apabila kita putar kunci kontak ke posisi start, maka akan keluar output pada pin 50. Pin 50-nya ini. Sehingga output start itu ya, kunci kontak kita putar posisi start itu dinamakan dengan KL50. Nah, kemana salurannya? Kita lihat, dia akan diteruskan menuju ke komponen K35. Oke, K35 sama ya, ini untuk safety-nya fire. Jadi kalau fire-nya itu normal-normal saja, ini akan terus dihubungkan, salurkan, kemudian menuju K10. Nah, sampai relay K10 dia terputus. Makanya kita tidak bisa menyalakan engine melalui kunci kontak tadi ya. Kalau kita putar ke posisi start, dia tidak akan bisa start, engine tidak bisa crank ya, karena powernya terputus sampai di sini. Jadi normalnya ini memang tidak bisa start dari kunci kontak. Tapi apabila keypad A168 tadi bermasalah, kita bisa lakukan start dari sini, tapi dengan syarat kita aktifkan dulu S1. Ini ya S1. Ini komponennya S1. S1 ini terletak di bagian belakang kursi operator ya. Jadi kita aktifkan dulu switch safety start S1 ini untuk menyalakan relay K10. Jadi kalau S1 ini sudah kita posisikan ke posisi on, maka dia menghubungkan power dari saluran KL15 menuju ke relay K10, dan relay K10-nya akan energize sehingga kontaktornya akan berpindah dan menghubungkan saluran yang berasal dari KL50 menuju ke dioda yang ada di A1008. Nah, kita lihat A1008 ini adalah komponen yang mempertemukan output KL50 dari kunci kontak dan juga output start dari keypad 168. Nah, di sini pertemuannya ya. Pertemuannya di sini. Sehingga selanjutnya ya dia seperti yang kita bahas di awal tadi, dia mengikuti jalur start A168 menuju ke K303, kemudian K1303 menyala, kemudian dia menghubungkan power. Nah, di sini ya dari F233 ini menuju ke ECM kalau dia yang versi menggunakan ECM untuk startnya. Tapi kalau yang tidak berarti langsung menuju ke M1 dan M2 untuk menyalakan starting motor. Oke, ya jadi itu ya hasil penelusuran kita untuk proses startnya. Di sini dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa jika terjadi gangguan pada sistem start, normalnya kita start menggunakan tombol start pada keypad A168. Namun jika gagal, kita bisa menggunakan proses start dari kunci kontak. Tapi syaratnya switch S1 harus kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, jika itu berhasil dan engine bisa crank, berarti permasalahannya ada pada sini ya, saluran sebelum A1008 ya. Jadi kemungkinan besar permasalahannya itu di komponen sini ya, sambungan-sambungan kabel yang di sini mungkin, atau mungkin fuse F1 ini mungkin bermasalah, atau relay K1 yang bermasalah, atau bahkan output di pin 10 yang nggak ada, sehingga tidak bisa kita start melalui A168 ya. Dan setelah kita start melalui kunci kontak bisa, dengan syarat tadi sebelumnya kita aktifkan S1 terlebih dahulu, berarti sistem setelah dioda ini normal sampai dengan starting motor. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait penelusuran kita tentang jalur kelistrikan untuk proses penyalaan atau start pada Liebherr R9100.
Terima kasih telah menyimak video ini, dan jika video ini bermanfaat, mohon untuk kesediaannya membagikan kembali pada rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.